Sandiwara Wasangka mempersembahkan drama audio dengan judul Di Balik Suara-Suara. Alih wahana dari cerpen Gema Jantung Yang Tersiksa karya Edgar Allan Poe dengan pengisi suara Nurul Hidayah, Ita Fatimah, Dian Wisnumurti, Muhammad Happy Alhaq, Eta Susilawati, Nadia Nafisa, dan Risa Nurhayati. Selamat mendengarkan. Gugup. Itu yang kurasakan dari tadi sampai sekarang. Gugup luar biasa. Tapi bukan berarti aku gila, kan? Kalaupun benar aku gila, kegilaan ini justru telah menajamkan semua indraku, terlebih indera pendengaranku. Akan aku ceritakan semuanya pada kalian dengan pembawaan tenang serta berbekal akal sehat. Semuanya mengenai nenekku. Nenekku adalah seorang menteri, wakil rakyat. Beliau membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Kami tinggal berdua. Ya, hanya berdua. Di rumah yang terbilang sangat sederhana. Kalian tahu, aku merasa sangat beruntung menjadi cucunya. Bagaimana tidak? Dia adalah ibu sekaligus ayah bagiku. Kehidupannya yang sangat sederhana membuatku bangga dengannya. Tidak hanya itu, dia adalah wakil rakyat yang baik. Setiap tahunnya, nenekku selalu menyelenggarakan kegiatan amal untuk rakyat yang kurang mampu. Sangat berbeda bila dibandingkan dengan kebanyakan penguasa pada umumnya. Tapi, setelah peristiwa itu terjadi, pikiran-pikiranku berubah menjadi sebaliknya. Yang ada di otakku saat ini hanyalah sesosok bajingan tua yang keji dan menjijikkan. Sampai-sampai aku malu untuk mengakuinya sebagai nenekku sendiri. Bagaimana? Apa kau sudah mengerjakan apa yang kuperintahkan? Sudah terlaksana. Semua warga Nulongso telah meninggalkan desa untuk selama-lamanya. Bagus. Tetapi apakah kau yakin bahwa semua sudah berjalan sesuai dengan rencana? Tentu saja, pengosongan tanah yang kita inginkan itu telah berjalan dengan sempurna tanpa ada celah. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Hahaha. Ayolah kawan, cobalah berpikir sedikit realistis. Ingat, kita sudah bukan lagi wanita jalanan. Kita adalah petinggi negara, petinggi yang punya adik kuasa untuk mencapai segala tujuan yang kita inginkan. Pasti tadi pagi kau tidak melihat berita di televisi, kan? Ya, memang sekarang kau sudah menjadi orang sibuk yang setiap hari berjibaku dengan dokumen negara yang tebal itu. Tapi tak apa. Toh dokumen itu juga yang membuat kita semakin kaya, bukan? Hahaha. Baiklah, akan kuberitahu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, bahwa semua warga Nulongso telah meninggalkan tanah itu untuk selama-lamanya. Kau tahu mengapa? Karena mereka sudah mati. Hahaha. Apa maksudmu? Renata, kamu itu tidak pernah berubah.
Jadi, apakah kau ingat dengan ceritaku minggu lalu mengenai nyamuk Aedes aegypti yang disuntikkan virus Deng? Ya, tentu saja aku ingat. Atau jangan-jangan Tepat sekali. Aku telah menyuruh anak buah kita untuk menyebarkan induk dan telur nyamuk yang sudah disuntikkan virus Deng ke segala tempat yang ada di desa itu. Dan lihatlah sekarang hasilnya. Dalam waktu 1 bulan, tak ada satupun warga yang tersisa. Semuanya mati terkena demam berdarah. Kau juga pasti tahu bahwa butuh 2 hari untuk membawa orang-orang yang sakit itu ke kota. Karena sedikitnya kendaraan dan akses jalan pegunungan yang masih sangat minim. Dan aku memanfaatkan kondisi tersebut. Aku telah memutus penghubung jalan satu-satunya bagi mereka untuk menuju kota. Dan seperti yang kau dengar sekarang, mereka telah pergi untuk selama-lamanya. bagus sekali, Margaret. Dengan begitu, tidak akan ada yang mencurigai rencana kita. Setelah semua pemberitaan media mereda dan desa itu menjadi desa mati, kita akan langsung memulai proyek pembangunan hotel berlantai 1000 super mega di tanah tersebut. Betul sekali. Lagi pula, kita sudah mendapatkan 10 investor yang siap bekerja sama dalam proyek ini. Oleh karena itu, kita hanya perlu bersabar sedikit lagi untuk mendapatkan waktu yang tepat. Kau tahu, Margaret, saat ini aku sangat senang. Aku merasa sangat puas mendengar tanah itu berhasil kita miliki. Kerja keras kita selama ini akan segera terbayarkan. Kita akan segera menjadi miliarder. Aku tidak salah memilih mitra kerja sepertimu. Setelah proyek ini selesai, kita akan langsung membuat keputusan yang semakin mempermudah investor masuk ke negara ini. Dengan begitu, pundi-pundi kita akan semakin bertambah. Bukankah begitu? Ya, tentu saja. Kalau begitu, mari bersulang untuk keberhasilan kita. Bersulang. Aku kaget setengah mati, tak percaya, merasa semuanya adalah mimpi. Hanya demi proyek yang digarapnya, dia dengan mudah membunuh masyarakat satu desa. Kejam, biadab. Tapi, lagi-lagi jiwaku menolak untuk mengakui apa yang telah kudengar. Aku merasa kegilaan kini semakin menjadi. Rasa gugupku menjalar tak terkendali. Aku pun mencari bukti-bukti mengenai kebusukan nenekku sendiri. Aku melihat berbagai kekacauan. Semua peristiwa yang kudengar membuatku semakin gila. Pak, tolong jangan gusur kami. Apapun yang bapak-bapak inginkan, kami akan lakukan. Tapi tolong jangan gusur kami. Tanah ini adalah satu-satunya tempat yang dapat kami tinggali. Semua orang yang tinggal di sini bergantung pada tanah ini.
Bahkan pendahulu-pendahulu kami hidup dengan damai di tanah ini. Tolong Pak, tolong. Apakah Bapak tidak iba jika anak-anak kami terlantar dan kelaparan? Ataukah Bapak tidak memiliki hati nurani? Bagaimana jika keluarga Bapak yang menjadi seperti kami? Tolong Pak, kasihani kami. Sudah, Dok. Sudah. Percuma kamu memohon. Mereka tidak akan mendengarkan orang kecil seperti kita, Dok. Tapi Mbok, akan tinggal di mana kita? Sedang rumah sudah tak punya. Akan pergi kemana lagi kita setelah semuanya habis tak tersisa? Rasmi, kita pasrahkan saja semua pada Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberikan petunjuknya agar mereka segera disadarkan hatinya dan tidak mengulangi hal ini pada orang lain, Rasmi. Rasmi tidak bisa, Mbok. Kita akan kemana? Kita akan tinggal di mana, Mbok? Masihkah kita dapat hidup damai setelah ini? Lalu bagaimana dengan kehidupan anakku yang belum sempat melihat dunia ini, Mbok? Apakah dunia ini begitu kejam sampai-sampai mereka membuang kita tanpa rasa iba? Sudah, Dok. Sudah. Tidak, Mbok. Rasmi akan tetap berjuang. Rasmi akan meminta bantuan pada cucu menteri. Lagi pula dia mengenal Rasmi, Mbok. Kami bertemu di acara sosialisasi desa kemarin. Si Mbok tidak perlu khawatir. Mas Joko adalah lelaki yang baik. Lelaki yang peduli pada sesama manusia. Sama seperti Bu Menteri neneknya. Ditambah lagi, kami seumuran. Pasti dia akan memahami apa yang kita rasakan, Mbok. Aku juga mendengar bahwa Mas Joko hidup dengan sangat sederhana. Aku yakin dia bisa membantu kita, Mbok. Baiklah. Kalau begitu, hati-hati, Dok. Semoga Tuhan meridhoi. Baik, Mbok. Kalau begitu, Rasmi pamit. Nggih, Dok. Permisi, kula nuwun. Siapa di sana? Oh, rupanya benar ini kamar Mas Joko. Siapa di sana? Saya Mas Rasmi. Olah Rasmi, tunggu sebentar. Aku akan ke situ. Memangnya, apa yang terjadi Rasmi? Sampai kau menemuiku malam-malam seperti ini. Tenangkan dirimu Rasmi. Jika kau sudah merasa baikan, kau boleh menceritakannya padaku. Sebisa mungkin, aku akan membantumu. Tadi siang, perumahan warga Sukamaju digusur. Saya tidak tahu alasan pasti mengapa mereka mengusir kami. Kami sudah menunjukkan sertifikat tanah yang kami miliki, tapi mereka mengatakan bahwa sertifikat kami itu palsu. Kami sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan apa yang menjadi hak kami. Tetapi tetap saja kami yang akhirnya harus terbuang ke jalan. Apakah Bu Menteri tidak mengetahui peristiwa ini, Mas? Yang saya tahu, nenek Mas Joko adalah pemimpin yang baik, sosok yang peduli dan perhatian terhadap rakyatnya.
Aku bersyukur bahwa setidaknya rakyat masih menganggap demikian. Maksudnya, Mas? Oh, bukan apa-apa, Rasmi. Lalu, bagaimana dengan keadaan warga sekarang? Mereka banyak yang terluka, Mas, setelah berkelahi dengan aparat siang tadi. Kalau begitu, ambillah ini dan belikanlah obat di apotek terdekat untuk mengurangi rasa sakit pada luka mereka. Terima kasih, Mas. Sejujurnya, yang paling menyakitkan saat ini adalah luka batin kami karena kekecewaan terhadap oknum pemerintah. Mereka tidak peduli dengan rakyat kecil seperti kami. Mereka tidak memikirkan dengan dan bagaimana kami bisa tidur nyenyak dan kembali membangun hidup. Tapi meski kecewa, kami bersyukur masih memiliki Anda dan Bu Menteri yang mau peduli terhadap rakyat kecil seperti kami. Sekali lagi, terima kasih ya, Mas. Sudahlah, Rasmi. Kau tidak perlu berterima kasih. Sudah sewajarnya bila sesama manusia saling membantu. Sekarang, pulang dan belikanlah obat untuk warga yang terluka. Semoga fisik dan hati mereka lekas membaik. Besok akan kuurus semampu yang kubisa. Baik, Mas. Kalau begitu saya izin pamit. Sungguh, aku tidak menyangka semua akan begini. Rupanya, wanita tua itu sangat lihai dalam membolak-balikkan muka. Semoga hari esok akan menjadi lebih baik. Suara apa itu? Mengapa berisik sekali? Apa yang sebenarnya terjadi? Ampun, ampun. Tolong jangan siksa saya. Saya tidak tahu apa-apa. Ampun, ampun, ampun. Tolong lepaskan saya. Saya tidak melakukan apa-apa. Wah, tidak melakukan apa-apa ya. Bram, siksa dia sampai mati. Biar wanita ini merasakan bahwa maut sangatlah mengerikan. Dan supaya tidak ada lagi yang berani membangkang keputusanku. Dengarlah, kalian orang kecil tidak pantas mengurusi apa yang kulakukan. Biar aku sendiri yang mengatur apa dan bagaimana keputusan yang akan kubuat. Oh, tapi tunggu dulu. Sebelum kamu mati, aku ingin mengucapkan terima kasih. Karena berkat orang-orang lemah sepertimu, aku bisa menduduki jabatan ini. Cepat, siksa dia sampai mati dan bawa mayatnya ke laut. Aku tidak mau cucuku sampai mengetahuinya. Tidak, tidak. Tolong. Ampun. 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 Apakah semua ini nyata?
Ataukah aku hanya bermimpi? Ternyata ini bukan mimpi. Sulit dipercaya. 20 tahun kami tinggal bersama dan tidak ada satupun tanda-tanda yang membuatku curiga. Kini, aku benar-benar marah. Untuk pertama kalinya, aku menyaksikan pembunuhan secara nyata. Tiba-tiba, aku teringat warga Nulongso. Aku tidak dapat membayangkan betapa ngerinya kematian yang mereka alami. Berapa hari mereka kesakitan, kemana mereka mencari pertolongan, dan bagaimana mereka bertahan hingga menghembuskan nafas terakhir. Darahku mendidih, urat nadiku menegang. Aku seperti berubah menjadi sisi lain dari diriku. Dan aku merasakan seperti ada yang merasuki sukmaku. Aku ingin sekali membunuh wanita tua itu. Kalian pikir aku gila? Tidak, aku tidak gila. Aku hanya tidak tega melihat rakyat menderita. Mendengar suara-suara kesakitan mereka sudahlah cukup untuk membuatku menjadi gila seperti yang kalian pikirkan. Aku berpikir keras untuk membuat rencana yang terbaik dalam pembunuhan ini. Aku tahu, ini bukanlah pekerjaan yang kecil. Sebelum membunuhnya, aku menghabiskan waktu seminggu penuh mengambil perhatian beliau dan menjadi orang kesayangannya. Nenek, hari ini Joko membuat sup ayam kesukaan nenek. Cobalah, Nek. Wah, benarkah? Aku tidak menyangka. Rupanya cucu laki-lakiku juga pintar memasak. Setiap menjelang tengah malam, aku memutar kunci dan membuka pintu kamarnya pelan-pelan. Pelan sekali. Aku hanya mendorong pintu itu selebar yang kuperlukan, supaya aku bisa menjulurkan kepalaku ke dalam. Aku mengamati tubuh wanita tua itu dengan seksama. Semakin kupandang, semakin menjadi hasratku untuk membunuhnya. Begitu busuknya jiwa yang ada di depan mataku ini. Betapa lihainya ia membodohi rakyat. Malam ini adalah malam ke-8ku mengendap ke dalam kamar pengkhianat itu. Bila malam-malam sebelumnya aku bergerak pelan, kali ini jauh lebih pelan. Entah kenapa, aku baru menyadari untuk pertama kalinya betapa hebatnya perbuatanku ini. Aku merasa bangga dengan diriku sendiri. Siapa di sana? Siap, si tua itu terbangun. Siapa di sana? Suara itu. Aku mendengar suara itu. Itu suara denyut jantungnya. Denyut jantung dari wanita yang paling kubenci. Wanita yang telah mengkhianati kepercayaan cucunya sendiri. Aku sudah tidak bisa menahannya. Rasa gugup yang sedari tadi melandaku kini justru membuatku menjadi senang sekaligus takut.
Aku harus melakukan sesuatu. Aku khawatir jantung itu akan meletus. Mati kau! Beres. Akhirnya, wanita pengkhianat rakyat ini mati. Aku merasa sangat puas. Sekarang, tidak ada lagi wakil rakyat yang dapat menindas rakyatnya. Akan kubuang potongan mayat ini di bawah lantai kayu itu. Sempurna. Dengan begini, tidak akan ada yang dapat mengetahui perbuatanku. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Joko. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Mas Joko. Kami dari pihak kepolisian setempat mendapatkan laporan bahwa tadi malam telah terjadi teriakan yang sangat keras yang bersumber dari dalam rumah ini. Apakah betul? Betul, Mas. Saya yang melaporkan. Saya khawatir Mas Joko dan Nenek kenapa-kenapa. Oh alah, iya, tidak apa-apa Bu Didi. Mari Bu Polisi, Bu Didi, silakan masuk. Mari silakan duduk. Jadi, apa yang dapat saya jawab Bu Polisi? Begini, Mas Joko. Semalam teriakan itu berasal dari mana ya? Oh, itu suara saya Bu. Tadi malam saya terpleset saat hendak ke kamar mandi. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, di mana Ibu Menteri? Nenek sedang keluar negeri, Bu. Bolehkah saya melihat-lihat ruangan yang ada di rumah ini? Tentu saja, Bu. Dengan senang hati. Mari ikuti saya. Ini ruang kerja Nenek. Biasanya, Nenek menghabiskan berjam-jam waktunya di tempat ini. Ini ruang makan. Setiap beliau senggang, kami selalu makan bersama di ruangan ini. Nenek sangat menyukai sup buatan saya. Wah, rupanya Mas Joko juga pintar memasak toh. Tidak juga Bu Didi. Kalau yang ini kamar saya. Tidak begitu besar. Tapi saya merasa sangat nyaman. Nah, kalau yang ini kamar Nenek. Dulu, saya sering tidur di kamar ini ketika beliau membacakan dongeng tentang Ratu Adil. Baik, saya rasa cukup Mas Joko. Terima kasih ya untuk penjelasannya. Sama-sama Bu. Kalau begitu, mari kita kembali ke ruang tamu lagi. Petugas kepolisian itu tampaknya puas dengan penjelasanku. Perilaku yang kutunjukkan telah berhasil meyakinkannya. Kini, ia beralih ke topik-topik umum yang lumrahnya dibicarakan antar kawan sejawat. Kalau saya boleh tahu, saat ini Mas Joko melanjutkan sekolah di mana ya? Saya di Universitas Ceropo, Bu. Wah, bagus sekali. Memang, Bu. Dari dulu, Mas Joko ini orangnya memang pintar. Waduh, Bu Didi ini loh terlalu berlebihan. Tapi terima kasih atas pujiannya.
Berarti sekarang sedang libur ya kuliahnya? Iya Bu, sedang libur. Kalau dari Mas Joko sendiri, adakah niatan untuk mengikuti jejak nenek, Mas? Kalau itu belum terpikirkan Bu. Tetangga dan petugas kepolisian itu terus saja mengajakku bicara. Mereka terus melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuatku jengah. Di sisi lain, kepalaku berdenyut hebat dan telingaku seakan berderi. Suara itu. Lagi-lagi aku mendengar suara itu. Suara yang ingin sekali kubungkam. Suara yang menghantuiku seperti detak jam tangan yang diredam bantal kapuk. Petugas kepolisian itu tak mendengar desahanku. Aku sudah tidak tahan. Aku sudah muak. Aku tidak ingin mendengar suara itu lagi. Cukup, dasar penjahat. Tidak usah berpura-pura lagi. Aku mengakui perbuatanku. Aku yang membunuh wanita tua itu. Bongkar lantai itu. Di sana aku bisa mendengar denyut jantungnya yang menjijikkan. Kau membunuh rakyat! Tidak, aku bukan pembunuh rakyat. Akulah yang menyelamatkan rakyat. Tapi kau membunuh wakil rakyat. Jadi kau pembunuh rakyat. Tidak, Pembunuh rakyat. tidak. Aku bukan pembunuh rakyat. Aku bukan pembunuh rakyat. Tidak, 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 tidak.